Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 9 manajemen kelas dengan judul Pengaturan Kondisi Penciptaan Iklim Belajar yang Menunjang dengan judul kecil Kondisi Sosio-Emosional, Pengembangan Komunikasi di Kelas, dan Mengajar yang Efektif. Dengan dosen pembimbing Ibu Ade Irma, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kondisi perkembangan sosio-emosional. Yang pertama, ada pengertian perkembangan sosio-emosional. Perkembangan sosial ialah pencapaian kematangan dalam hubungan atau interaksi sosial. Sosio-emosional ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah emosi positif, yaitu seperti perasaan senang, bersemangat, dan rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian yang kedua, ada emosi negatif, yaitu seperti perasaan tidak senang dan kemungkinan besar akan mengalami kegagalan dalam belajarnya. Selanjutnya, ada tahapan perkembangan sosio-emosional. Nah, tahapan yang pertama dalam proses sosio-emosional adalah perubahan pada relasi anak dengan orang lain. Yang pertama, ada relasi dengan keluarga, di mana relasi ini merupakan kunci dalam perkembangan sosio anak serta meningkatkan kemungkinan anak berkompeten secara sosial dan menyesuaikan dirinya dengan baik. Kemudian yang kedua ada relasi saudara kandung dan urusan kelahiran. Hal ini disebabkan karena tuntutan dari orang tua untuk mendapatkan standar tinggi terhadap anak yang lebih tua. Kemudian yang ketiga ada relasi teman sebaya. Fungsinya untuk menyediakan sumber informasi dan perbandingan tentang dunia luar. Baik, yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi perkembangan sosio-emosional. Harlock mengungkapkan hal yang dapat mempengaruhi perkembangan sosial anak adalah salah satunya kondisi fisik. Karena apabila keseimbangan tubuh terganggu karena kelelahan atau kesehatan yang buruk dan berasal dari perkembangan, maka mereka akan mengalami emosi yang tinggi. Dan kondisi yang mengganggunya antara lain gangguan seperti kronis, asma, kemudian ada kesehatan yang buruk yang disebabkan oleh gizi yang buruk. Materi selanjutnya adalah pengertian komunikasi pembelajaran. Komunikasi pembelajaran ialah penyampaian gagasan dari seseorang kepada orang lain supaya mencapai keberhasilan dalam mengirim pesan kepada yang dituju secara efektif dan efisien. Juni Priyansa juga mengatakan bahwa tujuan komunikasi pembelajaran itu ialah yang pertama, menciptakan pengertian yang sama terhadap setiap pesan yang disampaikan oleh guru terhadap siswanya. Yang kedua, merangsang pemikiran peserta didik untuk memikirkan pesan dan rangsangan yang diterima dari guru. Yang ketiga, melaksanakan tindakan yang selaras dengan pesan yang diterima dari guru sebagaimana diharapkan dari isi pesan yang berasal dari guru. Baiklah, materi selanjutnya ialah pentingnya komunikasi pembelajaran dalam proses perkembangan di kelas. Nah, pembelajaran yang baik itu dan komunikasi yang efektif akan memberikan ruang dan peluang agar peserta didik dapat belajar lebih efektif dan dapat mengetahui keingintahuannya melalui kemampuan dan potensi yang dimilikinya. Daryani akan melanjutkan materi cara mengembangkan komunikasi dalam kelas. Yang pertama, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua, perhatikan menggunakan kata kamu dan saya. Yang ketiga, bersikap asertif saat menangani konflik. Yang keempat, hindari kata-kata yang terkesan untuk menyalahkan siswa. Yang kelima, jadilah pendengar yang baik. Yang keenam, perhatikan komunikasi nonverbal. Yang ketujuh, ciptakan suasana yang menguntungkan dan menyenangkan. Kedelapan, tanamkan sikap respek. Adapun kondisi dan situasi belajar mengajar di kelas. Yang pertama, kondisi internal. Kondisi ini merupakan kondisi yang ada pada dari diri siswa tersebut. Yang kedua, kondisi eksternal, yaitu kondisi yang ada di luar pribadi manusia. Adapun langkah-langkah dalam menciptakan kondisi pembelajaran efektif. Yang pertama, melibatkan siswa secara aktif. Yang kedua, menarik minat dan perhatian siswa. Yang ketiga, membangkitkan motivasi kepada siswa.
keempat, memberikan pelayanan terpadu kepada siswa. Yang terakhir, menyiapkan dan menggunakan berbagai media dalam pembelajaran. Kondisi fisik tempat belajar. Lingkungan fisik yang menguntungkan dan memenuhi syarat minimal mendukung meningkatnya intensitas proses pembelajaran dan mempunyai pengaruh positif terhadap pencapaian tujuan pembelajaran yang terdiri dari yang pertama, ruangan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar, yang kedua, pengaturan tempat duduk, yang ketiga, ventilasi penyimpanan barang-barang, yang keempat, kondisi sosio-emosional agar tercapainya suatu pembelajaran. Yang pertama, tipe kepemimpinan yang dimiliki seorang guru. Yang kedua, sikap guru, salah satu faktor yang menentukan bagi perkembangan jiwa anak didik selanjutnya. Yang ketiga, pembinaan hubungan baik. Dan yang keempat, kondisi organisasi. Sekian presentasi dari saya Dinda Aryani dan teman saya Debbie Riani Safitri. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.